Ini rahmannya Allah, karena Allah tahu manusia ini tidak sempurna. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Jangan kata cucu Adamnya, anak-anak Adamnya, Adamnya pun manusia yang berbuat salah. Tapi Allah kan maha pengampun. Iya. Sekarang ente kalau tahu Tuhan ente maha pengampun, ngapain nggak sempat istighfar? Nabi ente aja yang maksum, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Padahal maksum. Dihapusin dosa yang dulu sama yang akan datang. Tetap beristighfar. Kita yang nggak maksum, masa sampai lupa istighfar? Bismillahirrahmanirrahim. Dibikin bingung orang, mana ranting mana benalu. Islam sih agama yang nggak keder digituin. Terus aja tumbuhlah, grow up wahai batang pohon. Nanti akan nampak. Tidak akan pernah benalu berbuah mangga di pohon mangga. Tidak akan pernah benalu berbuah jeruk di ranting jeruk. Maka prinsip dalam kita beragama itu kul Rabbi Allah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Kalamun la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya, biarin aja. Orang Al-Falah bilang let it go. Ya udah biarin aja. Karena memang kalamun la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ya, kita berbuat sesuatu yang baik, orang takut kebaikan kita lakukan, sehingga menjadi pengganggu kebaikan yang sedang kita jalani. Hancurlah kebaikan yang kita lakukan, mereka pun hilang tak bertanggung jawab. Makanya kita, kata Nabi, yang kukhawatirkan umatku nanti seperti buih di lautan. Walakinnakum gusa ka gusa isail. Yang kutakutkan kalian itu banyak cuma ringan, kayak buih, kayak busa di lautan. Nahkoda juga kalau nggak punya jam terbang, itu dibilang itu karang, padahal buih, busa, terombang ambing. Kelihatannya si Islam, stylenya ustadz abis dah, jidat cemong, jenggot panjang, celana cingkrang, suruh jadi imam panas dingin, gitu lah. Sekalinya nerima johor sama asar, nggak berbunyi. Tuh, banyak orang yang ringan, ya, sehingga yang begini gampang terombang ambing ini. Kajian tauhid di mana-mana, hidup anti syirik, prakteknya takut bini. Ngapain kajian tauhid kalau takut bini? Subhanallah, musyrik itu namanya. Ya. Dan banyak orang seperti itu kan. Mau sampai kapan? Takutnya kecibir sama perkataan ulama. Ente nih keledai bawa buku, nyatet sono, nyatet sini, nulis sono, nulis sini, nggak ada yang kebaca gitu loh. Nah, makanya dicontohin, Nabi kita nggak bisa baca tulis, tapi ilmu kepake. Makanya dibilang uswatun hasanah. Agama ini bukan bacaan, bukan tulisan. Agama ini fi'liyah, praktek. Buktiin dong. Masa kalah sama orang dulu yang nggak pakai titel? Dia buktiin, aku ayahmu nak. Sekolah nggak pernah aku makan itu bangkunya, nggak pernah makan bangku sekolah nak. Tapi tenang nak, kulebarkan tanah untukmu, ketika aku mati nanti kau punya waris nak. Ibumu nggak pernah makan bangku sekolah nak, tapi ibu jamin jadi madrasah buat kalian nak. Tuh orang-orang dulu begitu. Bukti yang dipertontonkan, bukan cuma teori. Ya, karena agama pada akhirnya bukti. Kayak kita beriman, ya memang iman nggak kelihatan kayak strom. Pokoknya nyala, yakin ada stromnya. Ada yang bisa ngeliat strom? Nggak ada. Ketika kita beriman kepada Allah memang nggak nampak iman. Buktiin kalau kita nggak berbuat syirik. Buktiin kalau kita ini punya standar dalam agama, dalam berpikir, stage of mind kita jelas. Ini Islam. Ya nanti kalau sudah bisa prinsip kayak begitu nggak ngefek. Kita akan coba kaitkan dengan hijrah nih. Karena banyak orang belakangan ini hijrah itu berbuat baik itu seperti banyak penghambat dan penghalang. Karena memang tahapan dalam hijrahnya ini yang salah.
ya dia cuma mengatasnamakan pindah suasana, pindah lokasi, tapi nggak bertobat dari masa lalu. Kalau hijrah itu kan harusnya dilakukan setelah dia bertobat. Banyak di antara kita sudah berhijrah tapi nggak bertobat. Ya, anak sudah hijrah tat, dulu anak nggak pernah sholat tat, kadang-kadang udah hijrah tat, udah sholat, alhamdulillah. Dulu nggak sholat, enggak tat, sekarang sholat, hijrah. Dulu nggak sholat, udah taubat belum? Emang mesti tat? Emang mesti. Apa nggak sholat dosa? Emang cara ngilangin dosa hijrah? Ya taubat. Pernah taubat belum dari masa lalu? Emang perlu tat? Ya ilahi Rabbi. Dikata dosa ditebus sekali pakai koin di balik lemari kayak orang sono gitu loh. Ya nggak bisa, agama bukan begitu, ada aturan mainnya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 itu muqaddimah itu. Ulama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bahkan gak tanggung-tanggung Allah panggil, hei orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini menandakan kalau Anda ingin bertobat, Anda mesti beriman. Jangan cuma mengatasnamakan, aneh udah 2 kali sholat taubatat, begitu loh. Dibalik tanya, ente sholat taubat ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Ya Allah, begitu bahasanya. Iya Allah, ya Allah, kan Allah punya nama. Ya, Allah Al-Ghafur. Ente minta sama Allah Al-Ghafur. Tahu caranya gak? Panjang nih urusan. Kalau cuma tibang 2 rakaat sholat taubat, nanya tat bacaannya apa aja dikasih tahu, siapa juga sanggup. Tapi abis itu strumnya ada gak? Imannya bagus gak? Akidahnya gimana? Karena memang kita sudah diingatkan, kita ini manusia yang gak maksum. Sekarang taubat, besok berbuat maksiat. Tapi harapannya kalaupun besok berbuat maksiat, mungkin karena terpaksa atau dia menangis setelah melakukannya. Karena yang udah-udah banyak orang yang menggugurkan kewajiban, ya gak punya efek. Bertobat pun gak punya rasa. Akhirnya kita di antara keduanya. Agama cuma berasa beragama. Kalaupun ikut-ikutan beragama, ngikutin style dalam agama. Karena kita ini bangsa yang gampang banget meniru, tapi nggak tahu sebab kenapa mesti ditiru. No, lihat orang barat no, pinter-pinter bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Kita mesti kayak dia. Oh begitu ya, kita tiru orang barat. Belum sampai ke Amerika udah bule rambutnya. Bukan teknik orang Amerika yang bisa mencipta sesuatu yang dilihat semangat mereka di bawah tekanan negara-negara lain, bukan. Kan banyak bangsa kecil jadi besar karena tekanan, betul ya. Kita nggak pernah belajar dari situ, kita cuma westernisasinya doang. Ya istilahnya nggak perlu punya moge, punya kaos aja udah cukup dah, begitu bahasanya gitu loh. Ini kan bahaya. Kita nggak perlu jadi apa ya ulama lah. Mirip ulama juga nggak apa-apa. Ini kan bahaya. Emang kita mati bakal bareng ulama? Janjinya cuma yusaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Kata Nabi, kamu tuh dibangkitkan seperti kamu diwafatkan. Kalau wafatnya kamu mencontoh ulama, paling nggak mati kamu sama ulama mirip. Anta ma'aman ahbabta, kau bakal dibangkitkan sama orang yang kau cinta. Kalau kau cinta sama Nabi, cinta sama sahabat, cinta sama ulama, kau bangkit bersama mereka. Tapi proses kematiannya ya lonely. Kamu mati sendiri walaupun banyak yang mentalkinkan. Innalil mauti la syakarat, itu kan lonely sendiri. Kamu yang rasa sakit. Nanti kamu pun dimasukkan ke lubang juga sendiri. Walaupun ada orang yang cinta sama kamu, yang cemburu kalau kamu dekat orang lain, pengennya gerandang-gerendeng kayak laron di musim hujan, ntar mau mati kagak bakal berani nemenin di lubang. Sekarang aja gede cemburu, kebakar api sampai hitam tuh orang. Ya. Sekarang aja begitu, ntar melain dibangkitin di kubur emang bareng-bareng. Biar kata kuburan numpuk, dibangkitin masing-masing. Hari kiamat begitu nanti. Yauma yakumur ruh, dibangkitin tuh ruh sendiri. Hufatan khurla, telanjang belum dikhitan. Nggak sibuk sama kiri kanan. Dikasih buku pun sendiri. Ditimbang pun sendiri, Siratal mustaqim sendiri. Kita ketemu kalau nggak di sorga di neraka.
baru kumpul tuh mau keluar gitu. Ada istilahnya bekas orang tua, bekas anak, karena umur sama saat itu semua. Coba. Sekarang kalau tahu semua sendiri, persiapan kita sendiri selama jutaan tahun mungkin, wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu berapa nanti kita dalam alam barzah kan, kita nggak tahu lah. Apa bekal yang kita sudah siapin berjumpa dengan Allah ketika sendiri. Sementara Quran sudah ngasih bocoran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Hari di mana saat itu anakmu tuh nggak bakal nolong situ, hartamu nggak bakal bisa nyogok malaikat. Ya, ini alaiha malaikatun sidadun gilazun la yasunallah ma'amarahum. Neraka itu ditungguin sama malaikat yang keras, kaku, serem, galak, nggak bisa disogok, nggak berbuat kecuali yang diperintahkan sama Allah. Aduh, kalau sering-sering kayak gini kita, ya Allah Ustaz, iya, takut kita, takut. Makanya ada persiapan. Biarin orang bilang gitu, ngalah lo so alim lo hijrah, jangan gitu dong, kita bandel bareng, neraka bareng dong, gitu. Banyak orangnya suka dihambat lah oleh segelintir orang untuk dia berbuat baik. Ada satu riwayat ketika Nabi bersabda, kan Allah memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum para malaikat yang mulia pencatat amal ini melakukan pencatatan. Kata Nabi begini, inna sahibas shimali la yarfa'ul qalam sitta sa'at anil abdil muslimil mukhti fa inna dima mastaghfarullah minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Rasul bilang begini, inna sahibas shimal, sesungguhnya malaikat pencatat amal shimal kiri yang nyatat keburukan mengangkat pena selama 6 saat. Ini saat ini diterjemahkan masa, saat, ya waktu lah gitu ya. Dari seorang hamba muslim yang melakukan kesalahan, jika ia menyesal dan memohon ampun kepada Allah, malaikat meletakkan penanya. Namun jika tidak, maka dicatat saat keburukan. Jadi gini, padahal kalau setiap manusia tahu rahmannya Allah, ghafurnya Allah itu wasiat kulla syai', meliputi segala. Nabi bilang, tuh malaikat shimal, ashabus shimal, yang mencatat keburukan di pojok pundak kirimu itu, mengangkat pena buat orang yang berbuat dosa sampai dia bertobat. Jadi nggak langsung kecatat. Seberapa susahnya kalau kita niat dosa, batalin niat, pahalanya 1. Baru niat bikin dosa, nggak dosa, direalisasikan, dosanya 1. Lain sama kebaikan, ashabul yamin, malaikat yang nyatat di bagian kanan. Kita baru niat berbuat baik aja 1 pahala. Kita realisasikan itu kebaikan, dipastikan 7 sampai 100 kali lipat pahalanya. Allahu Akbar. Kita batalin tuh niat baik, nggak dosa kita. Ini rahmannya Allah, karena Allah tahu manusia ini tidak sempurna. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti punya salah. Jangan kata cucu Adamnya, anak-anak Adamnya, Adamnya pun manusia yang berbuat salah. Tapi Allah kan maha pengampun. Iya. Sekarang ente kalau tahu Tuhan ente maha pengampun, ngapain nggak sempat istighfar? Nabi ente aja yang maksum gitu, kalau bahasa kita biar gampang nangkepnya. Nabi ente aja yang maksum, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Padahal maksum, dihapusin dosa yang dulu sama yang akan datang. Tetap beristighfar. Kita yang nggak maksum, masa sampai lupa istighfar? Ketika kita berilmu sebelum beramal, kita pasti tahu ini baik, ini buruk, pasti tahu. Kata Ibnu Qayyim, idza kunta hasadka dzunub fada'ha wa in syi'ta falyasta'nis. Ada masa di mana manusia nanti lelah bikin dosa. Bukan dia nggak tahu dosa, dia tahu dosa. Ya gue tahu nih dosa, emang nggak boleh korupsi. Aduh gimana dong? Cuma kan berjamaah nih masalahnya gitu lah.
Kalau Anda yang nggak ikut, namanya satu ruangan di kantor. Ada masa di mana kita begitu. Seberapa susahnya antum berbeda dengan mereka. Ketika antum nggak bisa menghindari kemaksiatan, jangan bibir kering dengan istighfar. Menangislah. Ya Allah, hamba nggak mau begini ya Allah. Makanya kata ulama, jangan suka mencibir orang yang berbuat maksiat ketika kamu tidak tahu kondisi dia sekarang. Naik ojol ke komplek lewat rumah gedong, ini ojol akamsi, yang numpang nanya, wih rumah siapa gede nih bang? Koruptor gitu ya. Ini tikus kantor nih yang punya. Oh masya Allah, katanya lu sok tahu lu, gua kan orang sini. Emang lu tahu di balik tembok ada yang nangis lagi tobat? Jangan suka jadi hakim buat tingkah laku orang. Ini orang ada yang nyipta, urusan yang nyipta bukan urusan ente. Tuba liman sagol aibuan uyubinas. Yang beruntung itu yang sibuk sama aib diri sendiri, bukan aib orang lain. Kalau antum mau bicara gibah yang diperbolehkan, silakan. Ada jarah wa ta'dil. Menjelaskan tentang keburukan perawi boleh. Tapi menjelek-jelekan, namanya tahqiq. Ya, Imam Al-Iraqi mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin, menemukan sekian banyak hadis dhaif. Tapi Imam Al-Iraqi nggak pernah meremehkan Imam Ghazali yang bikin Ihya Ulumuddin. Cuma dia sportif. Beliau itu ulama yang manusia pasti punya salah. Berapa banyak murid-murid ulama itu mentahqiq kitab gurunya, it's okay, nggak ada masalah. Bahkan guru yang bijak pun berkata kepada muridnya, siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bilang ke muridnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Muridku, kalau ada hadis yang sahih, ini guru ini bermazhab dengan hadis tersebut. Anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Kau muridku lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau nanti ada pendapat gurumu ini salah, bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku, balik ke hadis yang sahih. Bijak gak? Bijak. Karena agama bukan kultu, walakin qala Allah. Agama bukan kata aneh, tapi kata Allah. Dalam agama seperti itu gitu. Kalau di luar agama lain hal nanti. Ente mau bikin sambal keluak, ya nggak bisa kalau nggak pakai pucung, betul? Oh enggak tat, gue sengaja pakai tinta hitam. Ya jelas beda. Lah kan sama-sama hitam, beda. Lu kalau mau makanan Betawi urusan kita deh, kan begitu bahasanya. Tapi kalau syariat nggak bisa. Ini ada firman Allah, ada sabda Rasul. Jangan diacak-acak. Agama ente harus ngerasain nikmatnya. Karena Nabi kita pernah bilang, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ritual ibadah anak Adam balik kepada yang melakukan. Kalau ente nggak merasakan ibadah ada efek, buru-buru istighfar. Ini ada yang salah nih. Ente udah sholat, udah apa ente tahu sholat tanha anil faksa wal mungkar. Kudunya orang kalau udah sholat nggak berbuat keji dan mungkar. Tapi lu sholat sama mertua masih nggak akur, buru-buru koreksi diri. Ente udah sholat tapi mencaci maki pemerintah, mendemo, menghujat, hati-hati. Ente udah sholat bibir basah gibah orang mulu kerjaannya. Udah dibilang gibah nggak ngerubah takdir. Yang ngerubah takdir itu doa. Makanya kalau ente nggak punya power merubah sesuatu yang buruk, lisan ajak orang untuk nasihatin, masih nggak didengar doa. La yarudul qada illa doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini sosmed bicara politik semuanya gibah, nggak ada doa. Gimana takdir mau berubah? Lawang rakyat itu tukang gibah semua. Ya agama kita nyuruh perubahan dengan doa. Doa siapa? Doa orang yang akidahnya bagus. Kenapa dibilang bagus akidahnya? Karena akidah atau siku bil kuwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya.
Dikhawatirkan sekali. Seakan-akan kalau sudah kita bicara agama, kita bakal bicara politik. Enggak. Tugas orang yang ngomong agama meluruskan, mengingatkan. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Rakyat standby jadi orang baik. Allah bakal bikin pemimpin jadi baik. Bukan menggibah, bukan memprovokasi, bukan. Siapapun yang terangkat itulah pencitraan rakyat. Doakan, semoga diberikan hidayah. Selesai. Buat kita terus berbuat baik. Siapapun pemimpinnya, sholat tetap 5 waktu. Ini penggantian presiden, kemungkinan sholat jadi 7 waktu. Loh, siapa Nabi lo? Gitu. Nggak akan pernah berubah. Sudah, syariat sudah baku. Tugas kita rakyat mendoakan pemimpin, seperti tugasnya makmum mendoakan imam. Ya namanya bersalat berjamaah. Kalau imam salah ya manusia. Tibang bilang subhanallah susah amat, lu pakai betot leher imam, turun, nggak begitu. Subhanallah, ya. Jadi betul-betul nih akan terjadi balancing kalau udah begini nih. Nanti Allah akan berikan kemuliaan buat kita. Ya, ada kabar gembira ada, supaya kita tahu. Jadi jangan kasak kusuk orang. Ya, orang kan nggak tahu kenapa ente berbuat maksiat. Yang tahu ente dengan Allah, karena bicara iman. La yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika dia berzina dia beriman. Orang nggak ada yang tahu kenapa ente berzina. Ente cuma dicibir, hamil di luar nikah. Dia nggak tahu ente diperkosa. Dia nggak tahu ente dibikin mabok dulu. Dia nggak tahu ente terpaksa. Dan banyak cerita kau dan Allah. Nggak ada yang lain sudah. Makanya kalau munas layantai omongan orang nggak ada selesainya. Ibu bergaul sama perempuan yang jilbabnya panjang. Ibu belum bisa jilbab panjang, dicibir sama yang sudah jilbabnya panjang. Udah, let it go bu, jalan terus saja. Kan dia nggak tahu ibu ke masjid bareng laki ibu nggak demen ngeliat ibu jilbabnya panjang. Satu waktu temen ngeliat, lu kayak orang munafik, kemarin pendek sekarang panjang, terpanjang pendek. Ini panjang dipakai karena nggak sama laki. Kemarin datang ke masjid bareng laki kita nggak demen jilbab panjang. Ya. Nah ketika lakinya nggak ikut dia panjang, kenapa? Ngejaga muruah suami. Kalau kemarin pendek ada dia yang nanggung dosa, ini dia lagi nggak ikut, kesian panjangin deh, biarlah badan ini dia yang lihat bukan orang lain yang ngelihat. Tuh perempuan libas tuh, ya betul-betul ngerti. Dan kita jangan jadi hakim. Nah, orang kajian sunnah di mana-mana, temennya ustadz sunnah semua, tapi nggak masang jenggot. Lu nggak tahu dia polisi, malah polisi bewok kan begitu. Bawel gue cabein lama-lama nih. Suka jadi hakim buat agama orang lain, jangan ya. Belajar berhusnuzon ya, karena agama ini pada era bukti, bukan cuma sekedar teori yang kita teorikan. Hati-hati nih ya, kita lurusin nih. Nah kalau udah terjadi Ustaz, kalau udah terjadi gimana Ustaz? Ya tadi buru-buru istighfar, karena malaikat pencatat dosa itu tetap menahan penanya kata Rasul sampai orang itu mau beristighfar. Tapi kalau seandainya dia malah tambah lagi dosa, kecatat itu dosa. Ya, karena boleh jadi dia berbuat maksiat karena tekanan, under press lah ya. Mau nggak mau nih Ustaz, kita udah nggak mau, cuman gimana sih ya Allah ya. Makanya ada ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Maka ada ayat yang mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainan bil iman. Tentang keluarga Alu Yasir itu, yang dipaksa kafir lagi sama Abu Jahal, sekeluarga dibunuh, dibantai itu. Yasir suruh pindah agama udah nggak kuat ya. Ngelihat babenya dijemur sampai kering, mati kering di gurun Sahara. Ngelihat ibunya ditancap dari leher hingga nembus ke kemaluannya. Dia pun dipendam di tengah gurun Sahara yang panas, suruh pindah jadi orang kafir. Dan dia terkecoh dengan ancaman dia nggak kuat, dia belagak kafir ya. Allah turunkan ayat, Nabi Muhammad sampaikan tuh, dilihat sampai begitu aja kita nggak bisa nyalain nih orang kafir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Nggak ada kafir buat orang yang menentang kekufuran di hatinya walaupun dia terpaksa kafir. Nah kan banyak ya orang yang belum bisa maksimal ya dalam agama, dalam penampilan. Makanya
Mu'az bin Jabal tuh waktu dikirim ke negeri Yaman ditekenin banget, pokoknya ente datang ke negeri ahlul kitab, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab, datang ke negeri yang punya kitab, itu Nasrani, itu Yahudi, di Yaman banyak tuh ya, punya kitab suci punya. Tolong yang pertama ente dakwahin syahadat. Kalau kita datang ke sebuah tempat jangan ngomong fikih. Fikih ini jadi survive-nya sebuah tempat. Ada ijtihad namanya mazhab. Ada yang wudhu 3 kali, ada yang sekali. Pokoknya pakai air judulnya, jangan dibahas. Lu gimana mau keterima sholat lu, wudhu lu sekali gitu kan. Ada yang nyeletuk, lu lebih kacau lagi, wudhunya pakai debu, tayamum, kata gitu. Bukan begitu bahasa agama. Harus tahu. Ya, khususnya yang mau umroh, mau safar tuh. Kan udah dibilang dari awal, yang namanya pesawat terbang itu WC-nya itu cuma buat buang hajat. Jangan buat toharoh, buat mandi, buat wudhu. Khawatirnya kabel pada kesetrum tuh di bawah toilet gitu ya. Ya usahakan sih kita nggak batal wudhu. Kalau terpaksa batal jangan paksain air. Temennya mencibir, lu gimana mau sah sholat ada air lo nggak wudhu gitu kan. Suka pada begitu tuh. Padahal peruntukan air itu bukan wudhu. Wallahu alam bisawab. Ya kita nggak tahu, imam mungkin terkontaminasi dengan cairan apa dalam air tersebut untuk antiseptik atau apa, kita nggak paham. Atau memang bahaya berwudhu. Kalau ente bisa, kalau yang lain kan urusannya kan Jember tuh toilet, resikonya meledak dan lain-lain lah. Sudahlah, jangan jadi hakim. Cuma sekedar ngingetin, lu nggak wudhu, air kan nggak banyak. Lagi dipakai bukan buat apa toharoh, buat sekedar apa membersihkan kotoran kalau kita buang hajat. Lu tayamum. Iya kata guru gue sih tayamum kalau bisa lu paham gimana, sekali tayamum sekali sholat, karena masih ada yang salah juga ya, sholat jamak qosor tayamumnya sekali, itu yang salah. Ini udah bukan bicara mazhab nih, ini bicara syariat. Kalau mazhab jumlah bilangan dan cara ya, ada yang begini, 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 ada yang begitu, khalas, itu mazhab ya. Tapi kalau syariat sekali tayamum satu kali sholat, batal tayamum kalau ketemu air. Ini mesti ada ilmunya, jangan kata orang. Karena nanti agama bukan kata orang, agama tuh kata Allah, kata Rasul. Dan sahabat melakukan, namanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, mesti ada ilmunya nih, jangan taklid. Ini agama turun di Arab, pakai bahasa Arab, di tangan orang Arab, namanya Muhammad. Tapi ingat, nggak ada satu ayat pun yang manggil hei orang-orang Arab, nggak ada. Yang ada hei manusia, ya ayuhan nas, karena peruntukannya umum. Nggak ada ayat ya ayuhal Arab, mana ada. Pasti ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, umum, karena sifatnya umum. Ini yang dibilang rahmatan lil alamin. Jadi jangan kata orang mesti berilmu kita. Iya, ada satu riwayat ketika Rasulullah Atsar ini, Anas bin Malik pernah mengatakan begini, innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kata Anas bin Malik gini, innakum sesungguhnya kalian la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ri, kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang ukurannya lebih halus daripada sehelai rambut dalam pandangan mata kalian. Jadi kalau di zaman sahabat itu orang ngelihat dosa seperti sehelai rambut, di mata mereka kayak sebesar Jabal Uhud. Nanti ada masa di mana orang berbuat dosa sebesar Jabal Uhud, tapi di mata kayak seperti sehelai rambut.
Zina biasa, khomer biasa. Lebih biasa lagi apa? Makan konvensional, riba. Terus gimana Tat? Kita hari gini nggak bisa kalau nggak riba. Ente jangan ngomong begitu, makanya harus tahu dosa riba. 1 dirham riba sama dengan zina sama orang tua. Bahasanya gitu jadi enak. Habis gimana Tat? Kita nggak bisa kalau nggak zina sama emak kita. Asik gak? Begitu bahasanya. Kalau cuma ngomong habis gimana? Hari gini kita nggak bisa Tat kalau nggak konvensional. Ya karena dikemas bahasa kayaknya biasa aja, kecil. Tapi coba terjemahkan efeknya. Ya gimana Ustaz, ini milenial Tat, era milenial Tat. Nggak bisa kita kalau nggak zina sama ibu kita. Kira-kira asik gak? Ya jangan dikecilin tuh dosa gitu lah. Ya habis gimana Ustaz, nggak bisa Tat. Kita sudah maunya sih on time sholat. Cuma kan bos manggil. Zina itu berat dosanya. Ninggalin sholat lebih berat dari zina. Berapa banyak orang urusan dunia ninggalin sholat yang dosanya lebih dari zina. Ayo dong. Ya, nanti tumpukan dosa yang kita remehkan itu akan berdampak pada power doa yang kita panjatkan. Akhirnya komplain ketika pengajian. Kadang-kadang gue bingung Tat, kita kan doanya sama ke Tuhan yang sama Tat. Kata-kata doanya juga sama, rumusannya Quran dan Sunnah. Doa di waktu yang sama, dengan doa yang sama, ke Tuhan yang sama, dengan cara yang sama. Tapi hasilnya bisa beda Tat. Itu yang dimaksud. Akhirnya ente orang yang selalu ngomong Tat, nggak ada doa yang manjuran dikit. Kata doa manjuran. Lo minum puyer manjur gitu loh. Ini doa udah nggak manjur, yang baca siapa? Jangan sibuk sama merek pisau. Tahu dulu ini per bagus apa enggak. Cuma kalau udah tahu kondisi per dan pisau tersebut di tangan siapa? Karena kalau di tangan orang yang salah, ini pisau cap garpu buat nodong. Kalau di tangan yang betul, dia cakep motong kambing, motong ayam, pas. Tuh. Doa sama. Dan mesti tahu mana mukjizat, mana karomah, mana al-maunah. Judulnya pertolongan Allah tuh kepada makhluk manusia ada level. Kalau tuh manusianya nabi dan rasul, pertolongan Allah namanya mukjizat. Kalau dia ulama selevel para sahabat dan ulama lainnya, karomah. Kalau kita orang biasa namanya al-maunah. Caranya mirip, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Nabi ngerjain, sahabat Nabi ngerjain, ulama ngerjain, kita juga ngerjain. Dan kita mesti ingat, pertolongan Allah tuh nggak forever, nggak ada mujizat forever, nggak ada. Seperti karomah yang forever nggak ada. Al-maunah juga sama. Emang betul ketika terjadi perang Khandaq, Nabi itu kan dikurung oleh musuh. Bayangin, saya pernah bikin syutingan di Khandaq itu ya, di Masjid Sabah itu kalau kita ada di Madinah itu ya. Di situ mukjizat Nabi keluar air dari tangannya. Tapi ya Nabi juga ngalamin kehausan. Kalau Nabi terus-terusan bisa keluar air, ya kayak Alpatar yang dihayalin orang sekarang gitu ya, bisa mengendalikan air gitu, sahabat nggak ada yang kehausan. Ya, Masya Allah, Nabi bisa membelah bulan, tapi nggak forever. Nggak selamanya beliau bisa lakukan. Sahabat juga sama. Umar kalau teriak Allahu Akbar, 7 gunung dengar suara dia. Mujizat apa karomahnya Umar tuh Masya Allah. Sabarnya Abu Bakar sampai merontokkan semua perempuan cantik di mata Rasul.
boleh aku milih kekasih, Abu Bakar kekasihku itu. Oh, karomahnya dahsyat. Ini Utsman Zunnurain, ya, harta yang paling malu Nabi manfaatin tuh hartanya Utsman, karena nggak pernah hitung-hitungan. Apalagi Ali yang dibilang Saifullah, lihat. Tapi tetap Umar jebol juga perutnya sama badiknya Abu Lu'lu al-Bairus. Jadi kalau hari gini ada orang bilang, gue punya guru begini, ulama, nggak mempan bacok. Guru lu sama Umar hebatan mana, kata gitu. Umar jebol perutnya gitu. Guru ente sama Ali bin Abi Thalib kira-kira hebatan mana? Kepotong juga lehernya tuh sama Ibnu Muljam. Karena agama bukan itu. Agama bukan kebal atau enggak kebal, menang atau kalah, bukan. Agama menggiring kita untuk stabil iman agar bisa bersyukur atau bersabar. Ini yang kita lupa. Sampai akhirnya bablas. Ada orang pengen punya mujizat kayak mujizat Ibrahim yang kalau dibakar nggak mempan. Dia wirid, ya narukuni bardan wassalaman, ya naru, terus sampai ribuan kali. Lu baca apa? Wirid anti api katanya. Ada yang latihan pakai wirid Musa, ngelemparin batang bakau aja di Ancol biar laut kebelah katanya. Nggak gitu, agama tuh nggak kesono ya. Karena mereka juga para nabi itu tetap rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa orang kayak begitu ya. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sementara pada masa Rasul kami menganggapnya sebagai dosa yang mencelakakan. Jadi level kita di situ. Makanya Nabi bilang, la tasubbu ashabi, jangan mencibir sahabatku. La anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balaga muda ashabi wala nasifah. Jangan cibir imannya para sahabatku, kata Nabi. Ya, ini orang-orang Syiah ini mencibir Abu Bakar, Umar, dicibir sama dia. Kita suruh ngakuin dia Islam, gak amat, enak aja. Ya, dan kita suruh mengikuti ritual ibadah mereka, gak amat. Ya, lawang mereka mencibir sahabat kok. Ya, masya Allah. Jangan cibir sahabatku. Kalaupun kalian infakkan emas sebesar Jabal Uhud, sahabat cuma 1 mud, itu besar pahalanya tetap besaran mereka dan tidak setengahnya, kata Rasul. Ini waduh, nggak main-main jadi sahabat Nabi tuh. Jangan suka dibanding-bandingin. Dulu Umar ngamuk gitu. Orang menganggap dia meremehkan Khalid karena diganti sama Abu Ubaidah bin Zarrah itu. Hati-hati mulut kalian, kata Umar. Itu di Yarmuk gitu. Ditantang semua orang sama Umar. 46.000 pasukan di Yarmuk ketika melawan Romawi Timur di Bizantium itu ya, pasukan Romawi 125.000, orang Islam cuma 46.000. Umar ganti Khalid dengan Abu Ubaidah. Geger masyarakat. Udah jumlah dikit, posturnya sudah kalah gedean orang Romawi. Arab kecil badannya begini, kalau ukuran fisik nggak kuda nggak orang, kalah gede sama Romawi. Jumlah dikit, ini panglima diganti kopral. Umar sih kelewatan gitu loh. Gimana kita bisa menang? Ngamuk Umar digituin. Dengar ya, aku lebih tahu tentang Khalid. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Tak ada kebencian di hatiku dengan Khalid. Aku orang yang lebih tahu dari kalian. Allah tidak takdirkan Khalid untuk kalah, jahiliyah maupun dia sudah Islam. Aku tahu itu. Dan aku juga tahu ada ayat yang mengatakan Ar-Rum, ghulibatir Rum, Romawi pasti kalah. Aku beriman. Khalid mimpin, Khalid menang, Romawi kalah. Cuma permasalahannya tauhid tidak tegak atau tidak gitu loh. Karena aku melihat dalam diri kalian ada kesyirikan. Kalian selalu berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Dan saya nggak mau Romawi kalah, tauhid tidak tegak. Itu Umar.
Masalah menang kalah urusan Allah. Bu, masalah kaya miskin urusan Allah. Doain suami berangkat pagi pulang malam, tetap akidahnya lurus, sholat 5 waktu. Jangan tuntut income gede, sholat susah. Jangan tukar diri kita dengan dunia. Kalau mau income besar saya mampu, Bu. Tinggal ngebobol ATM susah amat gitu loh. Cuma kan Nabi bilang, kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Dan saya nggak pengen kamu masuk neraka, anak-anak masuk neraka. Udahlah, doakan kami lah orang-orang laki yang siap lelah untuk kalian. Jangan paksa kami menangis di depan kalian, haram air mata jatuh di hadapan kalian. Biarlah kalian tahu kami tersenyum ketika pulang. Kalian nggak perlu tahu kami lelah di jalan. Jatuh, bangun, dihujat, dicaci, pergi seperti bak terkosong, pulang bawa sampah dalam bak, hujatan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kami bawa makanan ke rumah, kami tutup dengan plastik, dengan jaket kami, takut tertimpa hujan, anak makan nggak nyaman dengan basah kondisinya. Sampai di rumah nggak disenggol sama kalian, nggak ada masalah. Itu kulakukan karena Allah untuk kalian. Jadi izahnya nampak gitu loh. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Qul rabbiyallah astaqim. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan begini, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha biyadihi fadabbahu anhu. Asar Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan begini, orang beriman yaro dunubahu, kalau dia ngelihat dosanya, ka'annahu qaidun tahta jabalin yakhafu ayyaqu alih. Orang beriman tuh kalau dia berbuat satu dosa kecil, dia ngelihatnya kayak gunung, dia duduk di bawah gunung yang tebingnya miring, dia takut tuh tebing rontok. Orang beriman tuh ngelihat dosa kecil kayak duduk di bawah gunung tebing miring kayak mau rontok, rasa takutnya kayak begitu. Beliau mengatakan ya khaufu ayyaqu alaih, takut kalau tuh dosa nimpa dia. Wa innal fajir, tapi orang yang berbuat dosa yara dunubahu kadubabin marra ala anfi, tapi kalau fajir, orang yang rutin berbuat dosa dan maksiat, dia melihat dosa besar itu kayak zubab. Zubab itu laler. Maro ala anfi, nempel di hidung, kepet terbang. Sekedar konvensional rame amat sih tat. Kan bukan riba yang gede tat. Ini bukan gede kecil, riba ya riba. 1 dirham, 1 dirham. Kayak zina sama orang tua. Lu berapa dirham? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda nih cuma disuruh bersyukur atau bersabar, bukan berbuat sesuatu yang Allah marah. Kan udah sering kajian bahwa takdir telah ditentukan, kita lagi ngejalanin skenario takdir tersebut gitu loh. Kalau ada takdir yang buruk, la yaruddul qada ila doa, yang bisa ngerubah tuh takdir ya doa. Doa, minta sama Allah. Jangan nggak minta, karena yang merubah tuh Allah, bukan kita yang merubah. Kalau ente beranggapan perubahan di tangan ente, ini ente orang-orang sekuler, ya, orang-orang liberal yang bisa ngotak-ngatik syariat. Betul bahwa Allah ini la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah diri masing-masing. Teman berhasil tidak perubahan kan izin Allah. Itu orang-orang di Palestina bukan nggak berdoa, bukan nggak berjuang. Jangan remehkan ulama. Ulama tuh kunut nazilah entar-entar. Kita ngumpulin dana, kita bawa. Ini Al-Hijrah aja ngumpulin dana buat bantu Palestina, Suriah. Kita langsung yang nyampein, bukan nggak. Ngelihat semua kondisi di sana seperti apa. Jangan suka terprovokasi. Mau
orang Arab nih tat, nggak ada bantu. Di mana ulama? Di mana orang Islam? Khawarij kan pada begitu. Lihat mereka dibakar di rumah sakit gini. Dia nggak tahu. Ulama udah bilang yang terzolimi di sebuah tempat yang ada rumah sucinya bukan cuma kalian. Rasul udah duluan. Di tengah-tengah Mekah yang ada Ka'bah, beliau juga dizolimin, mau dibunuh, betul? Sampai beliau hijrah, Ali yang gantiin beliau di kasur kan, terang-terangan. Beliau nggak bertahan, hijrah dulu. Terus siapa yang jaga Ka'bah? Kalah sama Abdul Muthalib. Kalau Ka'bah ada yang punya, onta, sapi, kuda, angonan kita yang tanggung jawab. Kalau Ka'bah punya Allah, nggak cukup tuh pelajaran. Mau bilang apa? Oh nggak bisa, masing-masing punya ijtihad. Ya udah, lawang gurun masih lega di Arab. Saya kemarin sampai ke dekat Golan Tiberias, Danau Tiberias, itu mata luas ngeliat, masya Allah. Ini sih 100 juta orang juga muat, gede banget itu lahan kosong, pindah dulu. Pada bertahan nggak mau, karena segelintir orang ini bertahan untuk membuat sebuah medan jual beli senjata. Yang jadi korban rakyat kecil. Provokasi kayak gini sering banyak di masyarakat. Kita nggak punya ilmu, seakan-akan nanti ujungnya ini kita akan menggibah Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak bertindak dengan kezaliman. Terus buat apa ada ayat yang mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah marah, kata Allah, jangan anggap Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Allah cuma pengen lihat kalian di mana. Mau balik ke Quran enggak? Mau mengatakan kafabillahi wakila tidak? Mau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Mau mengatakan cukuplah Quran sebagai petunjuk? Atau mau nunggu mata terbelalak Allah turunkan azab? Satu waktu nanti orang di Palestina nggak butuh bantuan, mereka sudah bisa survive. Kita nggak punya peluang buat ngebantu. Begitu bahasanya. Ini ada tukang minta ke rumah kasih. Satu waktu dia udah nggak layak minta-minta, Anda nggak punya objek buat dikasih. Ini saudara kita ini datang ke rumah kita minta, ya Allah, tat gue pegel punya saudara minta-minta mulu tat rumah. Nggak apa-apa, daripada dia minta-minta ke tetangga lo yang malu. Satu waktu nanti kalau ente meninggal, anak ente anak dia. Kalau dia meninggal, anak dia anak ente, nggak ada bekas saudara. Jangan berat buat bagi saudara, nggak ada bekas saudara. Zawil kurba wal yatama wal masakin, kerabat dekat ya saudara. Heran, tibang bagi jatah kontrakan bengkelahi sama saudara, subhanallah. Jangan, satu waktu nanti dia nggak layak dibagi, karena dia sudah nggak miskin lagi. Ente nggak punya objek buat bantu orang miskin. Kebayang tuh masa makin mendekat, bukan tidak. Jangan suka merasa Allah ini zolim dengan kezoliman yang ada, nggak akan pernah. Ayo dong, begitulah bahasa mereka di zamannya. Nah, Ustadz, kita ini pengen kalau kita hijrah, Ustadz, nggak nggak gampang terkontaminasi pikiran-pikiran orang yang meremehkan hijrah kita, Ustadz, gitu ya. Makanya ada tahapan tuh kalau dilihat di surat Hud ayat 3, Hud ayat 3. Di situ dibedain antara istighfar dengan taubat. Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaklah kalian meminta ampun pada Tuhan kalian, bertobatlah. Beda ya? Istighfar talabul maghfirah, asata ghafaro. Istaghfaro asata ghafaro, fiilnya itu. Artinya talabul maghfirah, minta ampun sama Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu, orang yang beriman tobat. Jadi orang suruh kenal Allah dulu, punya alasan istighfar. Kalau dia udah istighfar masih bikin dosa, tobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ternyata taubatan nasuha ini butuh jam terbang.
Nggak bisa sekali tobat terus forever tobat, nggak ada. Alhamdulillah nih Tat, Ana udah tobat Tat, udah 2 bulan nih, Ana udah nggak berdosa 2 bulan Tat, 2 bulan nggak berdosa. Minum pil apa? Bisa begitu? Mana ada orang nggak berdosa 2 bulan? Ya, pasti dia mengulang dosa. Nah, ketika dia bertobat tanpa istighfar, tanpa mengenal Allah yang dikatakan asata ghafar. Sekali lagi anak ngomong ya, istighfar itu asal katanya asata ghafaro, tolabul maghfirah, istighfaro, yastaghfiru, ana astaghfiru. Itu tolab maghfirah, minta ampun. Kalau sudah minta ada objek yang diminta, betul? Karena kalau Anda minta tapi nggak tahu siapa yang diminta, ini masalah ini. Orang kerja nggak tahu apa yang digawein, unik ini orang. Nggak bisa, mesti ada orang, mesti ada sesuatu yang memang kita tuju. Artinya Anda itu kenal Allah dan Anda minta ampun sama Allah. Kalaupun Anda berbuat salah, Anda manusia. Makanya bahasa Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, tobatlah. Menandakan orang beriman juga bikin dosa. Makanya kata Nabi, yang beruntung yang sibuk sama dosanya, bukan dosa orang lain. Ini hari gini sosial media, satu orang bisa punya akun palsu banyak, cuma pengen tahu aib orang. Ate ustadz dikejar aibnya. Nah tuh kan sama aja. Terus ente mau cari guru yang maksum, jangan-jangan pencinta sunggokong nih, betul, punya guru yang suci gitu. Nggak ada di Islam nih manusia yang suci, nggak ada. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ungzur maqala wala tangzur man qal. Tuh Ali tuh yang ngomong. Lihat omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Ya, pokoknya walaupun keluar dari pantat ayam, kalau putih telur ambil, sehat. Tapi dari pantat pejabat kalau kuning jangan, gitu loh. Itu prinsip ya. Jangan suka lihat asal muasal, tapi lihat apa yang disampaikan. Begitu bahasa agama ya. Jadi kita ini bijak karena kita pengen selamat, karena kan janjinya kan kullu amali adam lahu, seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Terus gimana Ustaz supaya kita ini nggak gampang terkontaminasi Ustaz? Ya tadi sudah saya sampaikan, antum nanti baca-baca lagi aja di rumah tafsir surat Hud ayat 3 tuh. Istighfar dengan tobat 2 hal yang berbeda. Sama dengan kerjaan sama rezeki beda. Orang menganggap kerjaan itu rezeki sometimes, tapi enggak juga. Karena Nabi sudah bilang ketika bayi berusia 4 bulan diutus malaikat. Tahu kan hadisnya? Ditetapkan 4 takdir. Takdir rezeki, bikat birizki, wa ajalihi ajal, wa amalihi kerjaan, sakiyun atau sa'idun, tertolong atau tidak. 1, 3 lihat, rezeki sama kerjaan beda gak? Beda. Saya sering sampaikan dengan bahasa gampang kok ya, rezeki sama kerjaan beda. Kalau ulama bilang tidak semua orang punya kerja, punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Kita kerja rutin, berangkat pagi pulang sore, punya gaji, rumah di Cimanggis dekat pabrik regal, betul? Belum tentu tiap hari kita beli kongguan padahal punya duit. Pasar induk deket, mangga lagi murah nih, betul ya? Tapi punya duit nggak kebeli itu yang namanya kongguan, nggak kebeli itu yang namanya mangga. Pas sakit masuk UGD, nentuin kelas di pojokan kasur, mangga ade, pisang ade, biskuit macam-macam merek tuh, dari si Kong, si Rek, si ini semua ada di situ gitu loh. Ini kan kadang-kadang kita nggak mudeng, waktu punya duit boro-boro kebeli tuh biskuit, lagi punya duit boro-boro berani nawar mangga di pasar induk. Sekarang nggak punya duit, nggak sampai ke pasar, nyampe semua tuh rezeki tuh. Apa nunggu sakit dulu? Ya nggak begitu juga bahasanya gitu.
Maksudnya ini diingetin, jangan takut, kita punya Allah. Ya Allah, cacing kagak punya mata, kagak punya tangan, kagak punya kaki, hidup. Masa ente mata dua, tangan dua, kaki dua, ngunyah mulu masih takut mati, gimana sih gitu loh. Ayo dong, ayo dong. Masa kalah sama burung, modal kepek-kepek sayap, cici cuit, matok sama lompat, hidup anaknya bererot gitu loh. Ente lebih dari burung, masa nggak yakin besok ada rezeki? Ini kayak gini nih mesti diistighfarin nih. Karena kita nggak kenal Allah, pentingnya menghafal nama-nama Allah. Nah yang pertama gimana Ustaz? Pertama, buat kita bisa beristiqomah, let it go. Bodoh amat orang, jalan terus. Yang penting yang kita lakukan memang ada firmannya, ada sabdanya. Sahabat ngelakuin. Kalau bicara orang dikatakan, kata Nabi, kalau munaslayan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Hari gini begitu kondisinya. Ya, orang ini nggak ada selesai karena baik buruknya agama di mata dia bukan di mata Allah. Jangan takut, jalan terus Pak. Lebang Allah yang nyuruh, Nabi nyontoin, sahabat ngelakuin, tapi sama bini saya nggak boleh, musyrik. Allah nyuruh situ nggak taat, bini ngelarang lu takut, siapa ente? Gitu. Qul rabbiyallah summastaqim, katakan Tuhanku Allah istiqomah. Yang penting berilmu, jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Sampai kadang-kadang orang udah ngomongin mak-mak, oh Ustaz ini makhluk yang Allah ciptakan paling kuat gitu loh. Ente tulang lunak, betul. Kelihatannya keker, yang digandeng keker juga gitu ya. Yang pertama, berhenti dari melakukan dosa dengan segera. Buru-buru, harus sportif. Salah bilang salah, bener bilang bener. Jangan nunggu kata orang. Emang ini salah, berhenti. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, fada'aha. Idza kunta hasad kadunub fada'aha. Kalau ente udah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Orang nggak ada yang tahu tuh. Karena yang tahu kuat enggaknya ngadepin dosa kita, orang nggak ada yang tahu. Bukan aneh nggak mau datang ke kondangan tat, tahu temen yang ngundang tat, cuman gimana Ustaz deh, ada musiknya, misalkan begitu, kita udah nggak dengar musik nih. Kata temennya, ya ilah kalau niat datangnya kan kondangan, kalau niat datangnya denger musik lain cerita bro, kita ngaji bareng, innamal a'malu binniat, kata temennya begitu. Semuanya tergantung niat. Lu bisa ngomong begitu, penyakit gue nih nggak boleh denger bass betot, pengen goyang aja gitu loh. Apa dia yang tahu kan? Ya kan dia ngukur, ente kuat emang agak budak sedikit, betul. Kalau aneh emang enggak, pengen begini aja hawanya. Aneh mendingan nggak datang deh, udah nih gue nitip aja ampo, kan gitu ya. Jangan dihakimin ya. Atau mungkin sengaja datangnya pas ijab kabul, lu ngapain buru-buru kabur, makan dulu, enggak, bentar lagi ada musik, gue pengen goyang aja. Jangan jadi hakim buat agama orang lain ya. Cepet-cepet berhenti, lakukan dosa dengan segera, cepat berhenti. Yang kedua, timbulkan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Kalau bahasa Nabi, wabki ala khotiatik, ente kalau inget dosa nangis, jangan ketawa. Ini kadang-kadang kita kalau kumpul reuni sama teman SMA, STM, inget dosa masa lalu, gelinya nggak beres-beres, ketawa mulu. Ngapa pada ketawa? Ingat zaman kita ngerjain pak itu tuh, pak itu udah mati orangnya no. Kalau inget dosa nangis, bukan ketawa. Kalau masih ketawa inget dosa pasti ngulang. Yuk kita kayak dulu lagi yuk. Nah, itu tua-tua keladi yang begini, makin tua makin jadi nanti. Yang ketiga, ayo kuatkan tekad atau hirsun dalam diri kita ini untuk nggak ngulangin. Dan kita yang tahu itu, kita yang ngerti kenapa kita berbuat dosa, dan kita yang paham bagaimana mencegah dosa. Baru kemudian yang keempat, coba kembalikan hak orang lain yang pernah kita zolimin. Kalau ada kaitan sama manusia, Allah lepas tangan. Kita yang disuruh betul-betul minta maaf.
Jangan ada urusan sama orang sehingga orang gak kasak-kusuk. Kita udah taubat, minta ampun sama Allah, masih ada urusan yang belum tuntas sama orang, udah pasti orang kasak-kusuk. Dia kelihatannya aja udah bener, udah taubat, tapi ya Allah, lu tahu deh, aduh ya, ini kayak begini bakal mancing orang ngobrol. Hati-hati, nanti resikonya ini orang bakal kasak-kusuk. Tapi kalau sudah kita minta maaf, kita klarifikasi dan lain sudah selesai, orang mau ngomong let it go lah, biarin aja, karena omongan orang gak ada selesainya. Wallahu alam bishawab.